ke pasar beli mengkudu, tidak lupa membeli kecap di gardu. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah 1 siap memberikan syarahan yang bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Inni ursiltu bihanafiya samhan, aku diutus untuk membawakan ajaran yang lurus, yang bercirikan kelapangan. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang telah mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang beliau kerjakan dan menerapkannya dalam kehidupan. Salah satu perilaku Nabi yang harus kita ikuti dan implementasi sebagai muslim sejati, yakni saling toleransi. Beliau tegas mengatakan, "To you be your way and to be mine, lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ungkapan tersebut, hadirin, mengilustrasikan kepada kita betapa Islam sangat menghargai perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan keturunan. Islam hadir di muka bumi ini sangat menjunjung tinggi pluralisme atau keragaman dan multikultural, serta akan mengikis habis paham rasisme dan diskriminisme. Dalam memaknai berbagai macam perbedaan yang terdiri dari suku, adat istiadat, bahasa, dan agama, maka langkah awal marilah kita saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi, bukan saling menutup diri dan mau menang sendiri seperti fenomena yang marak terjadi akhir-akhir ini. Ketentraman yang kita idamkan seolah kian sulit, bahkan sangat memprihatinkan. Contoh saja, ketika pemilu datang, marak terjadi isu hoax, sara, bahkan terkadang menjual agama demi kalangan semata, dan pastinya akan memicu keresahan dan nantinya mengancam keberagaman yang ada, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, sampai anggota DPR yang berdasi tak ayal saling sikut teman sejawat dan tebar janji yang tak ditepati apabila sudah dapat kursi. Hal ini merupakan cikal bakal munculnya permusuhan atau disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan Syarhil Quran yang berjudul Islam dalam Kehidupan Multikultural di Indonesia. Dengan landasan pertama dan paling utama, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Asbabun nuzul dari ayat tersebut diriwayatkan oleh Abu Mulaikah pada saat terjadinya Fathul Makkah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun beberapa orang berkata, apakah pantas budak-budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, keturunan, perbedaan kulit, serta mencemooh orang miskin. Sebagai penegasan bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Betul hadirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Imam Ali As-Sabuni memaknai agar manusia tidak bermusuh-musuhan melainkan saling mengenal dan bersatu. Lalu hadirin, bagaimana jika ayat tersebut kita kaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa kita saat ini? Sungguh menyedihkan, perbedaan menjadi pertikaian, selisih faham, kawan jadi lawan, hanya beda suku dan adat istiadat, serta beda pendapat. Kebersamaan yang telah dirajut begitu indah menjadi tersendat. Apakah kita bisa memperbaiki kondisi kehidupan bangsa kita yang multikultural ini? Insya Allah bisa hadirin, apabila kita berlapang dada, saling memaafkan, samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Perbedaan tidak boleh menimbulkan perpecahan. Justru perbedaan adalah rahmat. Allahu Akbar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penjelasan dari ayat tersebut terdapat dua konsep yang dapat menciptakan kebersamaan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam bermasyarakat. yang kedua, Janganlah bercerai-berai. kalimat tersebut merupakan sigat nahi. Kaidah usul fiqh menyatakan al-aslu fin nahi lit-tahrim. Suatu larangan adalah haram. Dengan demikian, haram bagi kita untuk memicu kerusuhan dan menebar bibit-bibit perselisihan. Sebuah ahli mazhab mengatakan bahwa konflik biasa terjadi karena saya benar dan kamu salah. Berilah kesempatan bagi hati kita untuk mengatakan kita benar dan mereka boleh benar. Dengan begitu, insya Allah akan mudah mencari solusi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Huzatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan, jadilah seperti kedua tangan ini, janganlah jadi seperti kedua telinga ini, yang artinya selalu kompak dan bersatu.
Sehingga apabila kita guyup rukun, united, ihtihad, dan bersatu padu dan mengedepankan kebersamaan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak diperbudak oleh hawa nafsu belaka, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 sebagai berikut. Menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan atau proposi dan hipotesis, maksudnya ampunan dan pahala yang besar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kehidupan multikultural di negara kita ini merupakan modal dasar melaksanakan pembangunan atau menjadikan suatu kekuatan untuk mewujudkan Indonesia amanah, Indonesia maju, dan Indonesia yang kuat apabila berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami, izinkan kami melantunkan satu pantun. Sore-sore makan Indomie, tidak lupa membeli kecap di rumah Hani. Agar kita tidak putus silaturahmi, boleh kali kasih juara untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.